ya. Jadi nanti di tahap 4 saya akan memandu teman-teman untuk membaca gerakan batin atau membaca bisikan nurani. Jadi nanti itu kalau teman-teman benar-benar mengikuti tutorial, lalu teman-teman merasakan keheningan, merasakan kedamaian ya, mungkin yang lebih mudah ya. Ketika teman-teman merasakan damai, saat damai itulah akan muncul suara-suara batin. Tutorial bagaimana menangani atau menghadapi luka nyeri akut ringan dengan obat biospiritual ya. Sehingga nanti dalam praktek ini ya, kita akan praktek ya Mas Pada ya, mengelola atau menghadapi luka atau nyeri akut yang ringan ya. Karena nanti di dalam pelatihan 21 hari nanti kita juga akan berlatih Mas bagaimana menghadapi dan mensikapi luka atau nyeri yang kronis atau sakit berat. Nah, sesungguhnya rasa sakit itu bisa jadi jembatan menuju keheningan. Rasa sakit bisa menjadi wasilah menuju spiritual yang jauh lebih dalam. Teman-teman dalam keadaan yang lebih tenang ini, tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, tindakan bijaksana apa yang dibutuhkan sekarang? Apakah hanya cukup minum air putih atau beristirahat sejenak, atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sufi semua, kita kembali lagi di Tasawuf Indonesia. Iya. Nah, di minggu kemarin, di Jumat kemarin, kita sudah membahas tentang anestesi spiritual ya Pak. Iya. Nah, sekarang kita akan menuju ke prakteknya. Nah, sekarang kita akan ke praktek ini ya, untuk mengobati luka ringan ya Pak. Ya, bagaimana menghadapi luka atau nyeri akut ringan. Ya, dijelaskan dulu aja Pak. Ya, jadi gini ya. Saya ingin mengatakan di awal ini bahwa sesungguhnya rasa sakit itu bisa jadi jembatan menuju keheningan. Rasa sakit bisa menjadi wasilah menuju spiritual yang jauh lebih dalam ya. Jadi itu sebenarnya aspek paling penting di dalam ini Mas, di dalam obat biospiritual yang nanti insya Allah bulan Juni kita akan ada pelatihan 21 hari itu. Sebenarnya yang paling penting di situnya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa sakit itu kan rumusnya sakit objektif tambah sakit subjektif ya. Yeah. Sakit objektif itu ya sakit yang memang sakit, tetapi sakit subjektif itu sakit akibat ini berjalannya pikiran kita memberi label-label terhadap rasa sakit itu. Jadi ini bagaimana misalnya ada orang diabetes ya, semutan. Dia itu semutan itu sakit, memang nggak nyaman ya. Tetapi ditambah nggak nyaman ketika pikirannya semutan ini apa, bagaimana nanti bagaimana. Jadi ada semacam komunikasi verbal. Jadi di dalam benaknya itu mikir-mikir sendiri gitu, yang seringkali itu malah justru membuat rasa sakit itu semakin menjadi jadi ya. Jadi nanti ada, kalau kita nyebut namanya cerita mental. Cerita mental itu gini, ketika ada orang merasakan sakit, pikirannya kemana-mana gitu, itu cerita mental. Sehingga nanti dalam praktek ini, ya kita akan praktek ya Mas Pada ya, mengelola atau menghadapi luka atau nyeri akut yang ringan ya. Karena nanti di dalam pelatihan 21 hari nanti kita juga akan berlatih Mas, bagaimana menghadapi dan mensikapi luka atau nyeri yang kronis atau sakit berat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya. Tutorial bagaimana menangani atau menghadapi luka nyeri akut ringan dengan obat biospiritual ya. Ya, jadi itu nanti ada 4 tahap itu Mas Fatih ya. Ada 4 tahap, nanti ada praktek kurang lebih 15 menit ya, kurang lebih 15 menit. Nanti silahkan teman-teman ikuti. Kalau yang punya problem
sering sakit kepala ya, dada tidak nyaman atau bahu rasanya nggak nyaman, bisa menggunakan teknik ini. Jadi teknik obat bius spiritual atau anestesi spiritual ya. Dengan teknik ini insya Allah nanti 15 menit kita akan latihan ya, akan latihan. Dan sebelum saya lanjutkan ya, jadi itu nanti latihannya pakai nafas 46 ya. Jadi tarik nafas 4 detik, hembuskan nafas 6 detik. Selalu pertanyaannya, kalau nggak bisa gimana? Pakai nafasnya nggak usah pakai nafas 46, nggak apa-apa. Yang penting nafasnya disadari gitu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang kurang bisa mengikuti nafas 46-nya, silahkan teman-teman tidak menggunakan, tidak ngikuti ngikuti 46 gitu nggak apa-apa. Bisa pakai 24. Kalau 24 juga bingung ya, yang penting disadari aja pernafasan. Karena uniknya napas itu ketika disadari tiba-tiba melambat. Kalau melambat, sistem parasimpatisnya dominan. Kalau dominan, pikirannya tenang, tidak ada komunikasi verbal atau tidak ada cerita mental tadi. Kalau cerita mentalnya berkurang, rasa sakit subjektifnya berkurang. Kalau rasa sakit subjektifnya berkurang, rasa sakit jauh berkurang. Itu nanti kita akan melakukan tutorial semacam itu ya. Jadi itu nanti Mas Fatih. Sebelum saya berikan tutorial, silahkan Mas Fatih kalau ada yang mau disampaikan dari Tasawuf Indonesia. Oke, sebelum kita beranjak ke tutorialnya ya teman-teman, saya akan mengumumkan lagi tentang pelatihan obat bius spiritual ini. Nah, pelatihan ini akan diadakan mulai tanggal 5 Juni sampai 26 Juni ya Pak. Ya, kita akan belajar selama 21 hari. Dan insya Allah akan ada Zoom 3 kali di hari Jumat jam 19.30 sampai 21.00 ya. Dan fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika ikut pelatihan ini adalah satu, teman-teman akan mendapat buku obat bius spiritual. Buku fisik akan dikirim ke rumah teman-teman ya. Lalu teman-teman akan mendapat e-sertifikat juga setelah mengikuti pelatihan ini. Dan teman-teman juga akan mendapatkan 26 video latihan mandiri. Ya seperti salah satunya tutorial ini ya Pak. Ya, salah satunya ini. Nah, yang keempat teman-teman akan mendapat rekaman Zoom. Dan teman-teman juga akan mendapatkan PPTA eksklusif yang diajarkan di Zoom nanti. Dan yang terakhir teman-teman juga akan mendapatkan grup tersendiri untuk diskusi kita. Nah, untuk pembayarannya sekarang terhitung tanggal 20 ya. Teman-teman masih bisa mendapatkan harga early bird, yaitu seharga 349.000. Nah, setelah tanggal 21 nanti harga akan naik ya teman-teman. Mumpung masih mendapat harga awal, teman-teman bisa segera mendaftar. Nah, pelatihan ini cocok untuk siapa? Pelatihan ini itu cocok untuk teman-teman yang sedang merasa sakit ini ya Pak. Agar sakit secara subjektifnya tidak lebih unggul dari sakit objektif. Nah, biar nggak menderita. Lalu untuk para praktisi kayak perawat, terus siapa? Ya dokter, ya lain-lain ya untuk ya atau ini bisa pengobat tradisional gitu. Ya pengobat tradisional juga untuk memberikan sebuah ilmu ya. Bahwa sakit itu tidak hanya objektif, tapi sakit itu juga ada subjektifnya, dan cenderung sakit subjektif yang memperparah sakit objektif ini. Dan mungkin cukup sekian. Silakan kita akan beralih ke praktek. Ya baik, saya akan langsung mempraktekkan praktek obat bius spiritual untuk mengurangi atau menghadapi luka atau nyeri akut ringan ya. Nanti akan ada 4 tahap ya, nanti teman-teman ikutin. Dan sekali lagi nanti pakai nafasnya 46 ya. 46 itu boleh hidung-hidung, boleh hidung mulut. Kalau rasa sakitnya secara fisik yang lebih dominan pakai hidung mulut ya. Jadi kalau merasakan nyerinya itu yang dominan itu nyeri itu hidung mulut. Tarik nafas hidung, hembuskan hidung. Tarik nafas hidung, hembuskan mulut. Tapi kalau yang dominan itu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka paling bagus nafasnya hidung-hidung. Tapi kalau nggak bisa gimana ya, pokoknya nyamannya gitu aja ya. Jadi nggak perlu terlalu memperhatikan, terlalu bingung di situnya. Karena yang paling penting sebenarnya bukan itu ya. Nafas akan membantu tetapi bukan yang paling utama. Ya gitu, ada 15 menit kita akan
berlatih atau riyadhah bagaimana menghadapi luka dan nyeri akut. Oh ya, sebelum saya sampaikan, nanti ada di tahap 4 ya Mas Fatih ya. Ini mungkin tahap yang mungkin kalau teman-teman hanya mendengarkan tutorial agak kesulitan. Jadi begini, orang itu kalau sakit kan sering bingung begini Mas. Ini kalau saya mau berobat kemana kan gitu ya. Ini saya sakit, ini saya istirahat saja atau saya minum obat. Kalau minum obat saya itu minum herbal atau minum obat kimia, atau saya ke dokter, atau saya ke tukang pijat, atau saya ke akupresuris, atau saya akupuntur, kan seorang bingung gitu. Nah, latihan ini sangat bermanfaat untuk melampaui kebingungan itu Mas. Ya, jadi nanti di tahap 4 saya akan memandu teman-teman untuk membaca gerakan batin atau membaca bisikan nurani. Jadi nanti itu kalau teman-teman benar-benar mengikuti tutorial, lalu teman-teman merasakan keheningan, merasakan kedamaian ya, mungkin yang lebih mudah ya. Ketika teman-teman merasakan damai, saat damai itulah akan muncul suara-suara batin. Nah, nanti suara batin yang akan memandu teman-teman, mau cukup minum air putih kah, atau cukup istirahat kah, atau harus ke dokter, atau harus ke pengobatan tradisional, atau harus ke pengobatan tertentu ya. Jadi nanti di tahap 4 itu begitu. Jadi nanti akan saya berikan panduan di tahap 4 nanti teman-teman untuk mendengarkan suara-suara, kita sebut saja begitu ya, suara-suara nurani. Sebenarnya itu ilham. Dan ilham yang muncul, jadi ikhtiar yang muncul dari kedamaian batin, dari ketenangan, bukan yang muncul dari kecemasan. Kan kita sering berobat itu yang dorong kecemasan. Saya ke sana karena cemas, saya minum ini karena cemas. Tetapi nanti di dalam obat biospiritual, ketika kita betul-betul merasakan kedamaian, walaupun kita sedang merasakan tidak nyaman, maka nanti suara-suara nurani yang akan menuntun kita. Ini saya harus berobat kemana? Ya itu ya, saya kira gitu. Mari kita mulai dari sekarang. Iya, baik. Kita akan riyadhah ya. Latihan bagaimana kita melampaui rasa sakit, bahkan menjadikan sakit itu sebagai jembatan menuju dimensi spiritual yang jauh lebih dalam. Akan ada 4 tahap pada saat kita riyadhah nanti, yakni tahap pertama menangkap momen, yakni misalnya Anda sedang mengalami ketidaknyamanan fisik tertentu ya, mungkin terbentur atau sakit kepala ringan atau dada sedikit kurang nyaman. Nah, itulah momen ya, itulah saat dimana kita riyadhah untuk tidak bereaksi otomatis, tetapi berhenti total selama 5 menit, benar-benar berhenti tanpa penilaian, dan kita nanti hanya kembali kepada napas ya. Lalu nanti ada tahap kedua, yakni jeda 1 napas sadar kurang lebih 1 sampai 2 menit. Nanti kita akan menggunakan ritme napas 4-6 ya. 4 detik tarik nafas, 6 detik hembuskan nafas. Napasnya kalau bisa hidung-hidung atau hidung mulut juga tidak masalah. Selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Nanti saat tarik nafas, Anda menerima semua sensasi fisik yang dirasakan waktu hembuskan nafas, ikhlas ya. Ini adalah tindakan agar kita tidak bereaksi otomatis, tetapi kita memberi jeda kepada diri kita agar rasa sakit yang kita rasakan tidak menjadi sumber kita reaksi langsung, tetapi kita jadikan sebagai jembatan menuju spiritualitas. Lalu tahap ketiga nanti kita menerima sensasi ya, menjadi peneliti istilahnya, menjadi peneliti sensasi
kita nanti memperhatikan, diselidiki sepenuhnya nyeri yang kita rasakan tadi itu, di mana lokasinya, bagaimana rasanya, dan seterusnya. Baru setelah itu dari keheningan atau dari kedamaian, dari ketenangan itu nanti semoga muncul ilham apa yang harus kita lakukan dari rasa sakit ini. Ya baik, silahkan mengambil posisi yang paling nyaman, posisi yang benar-benar membuat teman-teman merasa nyaman. Sekarang teman-teman ya bisa merasakan, men-scan tubuhnya, mana tubuh yang paling tidak nyaman saat ini. Jangan dinilai, jangan dihakimi, teman-teman cukup menyadari ketidaknyamanan itu. Setelah teman-teman menemukan atau menyadari ketidaknyamanan itu, pejamkan mata teman-teman semua. Berhentilah 5 detik untuk tidak menilai rasa sakit atau rasa nyeri atau tidak nyaman yang teman-teman rasakan. Lalu sadari nafas masuk dan sadari nafas keluar. Sadari nafas masuk dan sadari nafas keluar. Bagus sekali. Kita akan menggunakan ritme nafas 46 untuk memasuki zikir nafas kolbiyah, yakni tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas. Baik, kita mulai dari sekarang. Tarik nafas, hembuskan. Menerima semua sensasi yang dirasakan, ikhlas. Terima, ikhlas. Terima, ikhlas. Ya, luar biasa. Jika ada tubuh yang tegang, dirilekskan, terutama bagian wajah, leher maupun bau, atau di tempat di mana nyeri itu berada. Jika tegang, rilekskan. Izinkan seluruh tubuh untuk rileks. Ikhlas. Terima. Ikhlas. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni teman-teman mengamati dengan penuh penghayatan, ya, memperhatikan area yang teman-teman merasa tidak nyaman itu. Dengan tenang, dengan posisi yang nyaman, arahkan semua perhatian teman-teman semua ke sensasi murni itu. Cukup memperhatikan sensasinya. Selidiki dengan penuh perhatian di mana lokasinya,
bagaimana rasanya. Teman-teman memperhatikan, hanya memperhatikan tanpa penilaian. Pisahkan antara sensasi fisik dan cerita mental atau cerita pikiran yang mungkin muncul di pikiran teman-teman. Pisahkan antara sensasi fisik itu dengan pikiran. Pikiran hanyalah muncul dari diri kita sendiri. Dia tidak terikat dengan sensasi fisik itu. Teman-teman hanya mengamati, hanya memperhatikan sensasi itu. Seakan-akan teman-teman sedang melihat objek di luar diri teman-teman. Hanya perhatikan di mana lokasinya, bagaimana rasanya, bagaimana intensitasnya, tanpa memberi penilaian baik atau buruk. Perhatikan apa adanya. Tidak ada tambahan cerita mental atau penilaian pikiran kita terhadap rasa itu, terhadap sensasi itu. Perhatikan sensasi itu apa adanya. Ada ketegangan di dalam tubuh teman-teman, terutama di area dahi atau wajah, leher, bau, atau di tubuh yang lain, mungkin di tempat di mana nyeri itu ada, rilekskan, izinkan tubuh teman-teman untuk sangat rileks. Teman-teman hanya cukup memperhatikan, karena rasa sakit itu memang secara objektif ada, tetapi dia tidak membuat teman-teman semua menderita. Yang membuat menderita adalah lintasan-lintasan pikiran atau cerita-cerita mental yang hilang timbul di pikiran teman-teman. Teman-teman cukup memperhatikan tanpa penilaian. Baik, luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap untuk menyadari, respon, bukan bereaksi. Teman-teman dalam keadaan yang lebih tenang ini, dalam keadaan yang lebih tenang ini, tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, tindakan bijaksana apa yang dibutuhkan sekarang? Apakah hanya cukup minum air putih atau beristirahat sejenak, atau mungkin mengoleskan obat atau minum obat tertentu? Tapi tanyakan dalam keadaan damai. Di dalam kedamaian ini tanyakan,
Tanyakan kepada diri teman-teman sendiri, tindakan bijaksana apa yang dibutuhkan sekarang. Ide tindakan itu muncul dari ketenangan, bukan muncul dari ketakutan, bukan muncul dari kecemasan, bukan muncul dari kekhawatiran, tetapi muncul dari sumber energi yang penuh tenang dan penuh perhatian, penuh cinta. Sekali lagi, bukan yang muncul dari kepanikan. Hadirkan teman-teman dalam situasi yang sangat damai dan biarkan pikiran murni dari teman-teman untuk memunculkan tindakan atau ide apa yang dibutuhkan sekarang ini. Sebuah ide yang muncul bukan dari kepanikan, tetapi ide yang muncul dari sumber energi yang penuh kedamaian. Sangat baik, kita akan mengakhiri riyadhah zikir nafas untuk melampaui rasa sakit ini, rasa sakit ringan ini dalam beberapa hitungan napas ke depan. Kita akan mengakhiri dalam 3 periode tarik dan hembusan napas. Tarik nafas, hembuskan 2 kali lagi. Tarik nafas, hembuskan sekali lagi. Tarik nafas, hembuskan. Selesai.